Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pengurus, dan staf ya, dan juga ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sehat semua Bu. Senang banget ya Bu ya, senang ya lihat matahari seperti itu Bu. Saya ingat dulu masih kecil lari-larian di sini pasti lagi main gitu ya. Insya Allah ya. Jadi karunia Allah, Allah memberikan matahari untuk kita, baik yang pagi maupun yang sore gitu ya. Jadi buat kita yang sudah berusia sudah lolita ya Bu ya. Jadi sudah 50 tahunan ya ke atas ya, maka itu matahari benar-benar harus kita jadikan sebagai apa istilahnya obat buat kita. Jangan lupa untuk berjemur setiap pagi itu kira-kira jam 8 ya sampai jam setengah jam kita itu kalau 15 menit ya setengah jam. Kalau nggak sempat berarti sore matahari jam 3 itu sama dengan matahari pagi. Insya Allah ya. Jadi sebentar lagi mau tenggelam ya, itu juga khasiatnya katanya sama dengan matahari pagi ya. Jadi itu menguatkan tulang-tulang kita, membersihkan paru-paru ya Bu ya. Yang batuk-batuk sekarang apalagi virus-virus yang disebar dan sebagainya ya. Tapi Allah sebenarnya memberikan obat dengan matahari itu insya Allah ya Bu ya, memperkuat tulang kita, vitamin D-nya jadi kokoh ya. Kemudian juga membersihkan paru-paru kita. Itu nggak terbayar Bu ya, nggak bisa ya kan. Kalau misalnya dokter tuh biasanya pakai infrared ya, infrared, sinar infrared ya, itu biasanya untuk mengobati tulang dan sebagainya. Tapi matahari Masya Allah, makanya orang-orang dari luar kan dia nyari matahari di sini kadang-kadang kalau udah jemput buka baju panjang ya, karena dia tahu masih geser matahari. Nah kita nggak perlu bayar, nggak perlu pesawat ya, matahari udah aja ya. Kalau mereka itu negaranya 4 musim ya, kalau lagi semi, lagi musim salju ya, musim dingin ya, itu pasti nggak ada matahari ya. Jadi mereka harus ke agregat tropis ya. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada kita berada di negeri tropis ini, dan kita berdoa walaupun negeri tropis itu juga punya tantangan gitu ya, ujiannya itu gampang gempa ya, gampang gempa, kemudian juga gampang diguncang dengan seperti badai, topan, banjir ya, seperti yang terjadi ya. Nah kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna, ibu-ibu ikuti saya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqaq wa su'il qada wa syamatatul a'da. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala bentuk bala yang mendadak ya Bu ya, Masya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari segala keburukan dalam kehidupan kita ya, Insya Allah ya. Nah walaupun demikian kita tetap ya sebagai saudara sesama muslim, saya sendiri dan teman-teman membuka Bu donasi ya. Kalau ada yang mau titip donasi boleh ya Bu ya, bisa dicatat nomor rekening saya, nanti saya setorkan. Kalau di Depok itu lewat lembaga amil zakat yayasan zakat sukses ya, itu dia langsung setiap hari ada orang yang pergi ke sana ya, jadi untuk memberikan bantuan bantuan dari kita ya. Itu nanti boleh ya, dengan minum lama alhamdulillah terkumpul 2 juta ya. Nanti mungkin dari Muradaya kemudian insya Allah yang sedikit-sedikit kita kumpulkan mudah-mudahan menjadi banyak ya, salahnya ya. Nanti bisa dititipkan ke buku ya, atau ke pengurus ya, nanti bisa ditransfer ya, saya transfer ikut ke sana lagi nanti bisa mendapatkan dari sini ya. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah ya, sekarang kita sampai di bab yang ke 32 ya. Ada yang mau ditanyakan Bu sebelumnya dari yang kemarin-kemarin?
Kita nggak dibaca lagi. Sempat nggak dibaca lagi Bu? Sempat ya? Nanti kemarin 32 juga ya? Kemarin 31. Ya, tidak boleh membuat kemudorotan. Ya, kemudorotan artinya apa? Kemudorotan artinya apa? Mudarat itu lawannya maslahat. Ya, bisa dicatat mudarat lawannya maslahat. Maslahat apa? Kebaikan. Mudarat berarti ya keburukan atau hal-hal yang membahayakan, itu mudarat. Ya, kalau maslahat segala sesuatu yang bisa mengundang kita kepada kebaikan. Ya, jadi tidak boleh membuat kemudaratan. Ya, Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala la dharara wa la dirar." Tidak rugi dan tidak boleh merugikan, tidak membahayakan dan tidak boleh membahayakan orang lain, tidak dibahayakan dan tidak membahayakan orang lain. Ya. Nah, jadi ini hadis ini, masya Allah ya, ada dasarnya ya. Yang dilarang di dalam Islam itu bukan hanya menyakiti karena alasan syar'i ya. Seperti orang membunuh udah pasti dia nggak boleh, Ibu ya. Tapi sekedar misalnya ya seseorang itu berbuat kezaliman walaupun kecil ya, itu tetap dilarang di dalam Islam ya. Karena kezaliman itu ya atau perbuatan yang merugikan orang lain itu akan bisa ya membuat kerugian yang sangat besar. Contohnya sekarang kan di depan mata kita ya Bu, sebenarnya kan bukan bencana yang terjadi di Sumatera Utara, bukan bencana dari Allah yang sifatnya itu alam ya, yang katanya ada badai topan, tropis ya, angin dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan karena itu ya, tapi semuanya karena ulah manusia ya. Yang Allah katakan dalam fasad fil ardi ya, yang telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, di lautan maupun di daratan, semua disebabkan oleh ulah manusia, Ibu ya. Jadi kalau manusia sudah rakus, Ibu ya, itu masya Allah ya. Kalau manusia sudah rakus itu bisa lebih berbahaya daripada setan ya. Lalu bayangin, yang bisnis kayu beruntungan itu orang miskin atau orang kaya? Kira-kira udah cukup belum mereka Bu? Udah cukup ya. Tapi itu dia, manusia sifatnya itu kalau sudah melewati kecukupan itu namanya rakus. Ibu ya, bayangkan bukan hanya manusia yang dirugikan, tetapi hewan-hewan ya, gajah-gajah ya Bu ya, masya Allah ya Bu ya, itu kita sedih banget melihatnya ya. Apalagi tanaman-tanaman yang digundulin ya, itu berapa tahun lagi kita harus tanaman seperti itu ya, pasti berpuluh tahun bahkan beratus tahun ya. Jadi bumi Indonesia ini yang sudah Allah berikan sedemikian suburnya ya, kemudian sudah ditanami oleh nenek moyang kita dengan tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sebagai penahan air sehingga dia tidak banjir. Dengan digundulin seperti itu akhirnya jadi banjir ya. Banyak sekali orang yang kehilangan rumahnya, mau dibilangin ya. Jadi dilarang di dalam Islam seseorang itu berbuat kemudaratan kecil maupun besar ya. Nggak boleh segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain, kemudian kita juga jangan mau dirugikan oleh orang lain. Jangan mau dizalimi, jangan mau terzalimi, jangan mau kita berbuat zalim. Dua-duanya nggak boleh di dalam Islam. Jadi ini satu kaidah usul fikih namanya ya, la dharar wa la dirar. Tidak boleh mencelakai atau membuat orang itu mudarat, berbahaya buat orang lain, dan juga jangan kita dibahayai orang lain. La dharar wa la dirar. Ya, jadi kita harus melihat kira-kira kalau kita mau membuat sesuatu kira-kira ini bisa membahayakan orang lain atau tidak. Ya, kira-kira banyak nggak Bu? Contohnya apa kira-kira Bu? Orang yang berbuat sesuatu yang bisa membawa kemudaratan bukan manfaat. Kira-kira apa? Banyak nggak? Contohnya apa?
Ya, yang besar-besar udah pasti ya. Ini sekarang yang dilakukan kita, orang-orang yang mungkin orang kecil, yang dia tahu ada mudaratnya tetapi juga dilakukan. Ya, gosip. Ya, kalau gosip itu kan terkait ya, lebih banyak kepada diri kita kerugiannya, walaupun orang lain juga rugi ya. Tapi biasanya kalau kita gosipin orang kan orangnya nggak tahu, ya kan Bu ya? Nah, karena kita takut orangnya, takut ketahuan orangnya, gitu kan? Ada yang ngomong, gitu kan? Ini hal-hal yang sifatnya keseharian Bu. Apa kira-kira? Contoh ya Bu ya? Contoh. Hah? Nah, jual miras itu sudah jelas ada syariatnya kalau itu kan? Kalau ada syariatnya udah jelas nggak boleh. Judol, ya, judi online. Terus apa lagi Bu? Ini pinjaman online, ya. Itu udah jelas ada larangannya di dalam Islam. Nah, kalau kaidah ini yang la dharar wa la dirar itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan, artinya tidak secara langsung dilarang oleh Allah. Tapi memang betul-betul dilarang kali itu. Gitu. Contohnya apa Bu? Misalnya, ya, seperti masa Umar bin Khattab. Ada seorang wanita yang dia anak penjual susu, ya, ibunya penjual susu. Ya, kemudian Umar bin Khattab itu lagi ronda pada malam hari, kemudian dia dengar dari balik tembok, ya, percakapan antara ibu dengan anak putrinya. Ya, udah pernah dengar kan? Belum. Nah, kemudian akhirnya si ibu ini bilang, penghasilan susah kita yang kita punya dari sakitnya atau dari kambing ini sedikit nak, ya, untuk kita jual besok. Bagaimana kalau kita campur dengan air saja susunya? Ya. Nah, kemudian apa kata anaknya? Kata anaknya, wah ibu, walaupun tidak ada orang yang tahu, kata ibunya kan nggak ada yang tahu juga, ya, pasti mereka mengira ini adalah susu murni, ya. Kemudian kata anaknya apa Bu? Walaupun tidak ada yang tahu, pemimpin tidak tahu, presiden tidak tahu, bagaimana dengan Allah Bu? Ya, fa'ain Allah. Jadi Allah itu di mana menurut ibu? Kalau seandainya manusia tidak tahu Allah itu bagaimana? Pasti Allah tahu apa yang kita lakukan, kita campur. Ya. Nah, di sini kaidah la dharar wa la dirar. Ya, kan tidak ada ayatnya secara langsung yang melarang mencampur susu. Tapi kita tidak boleh curang, tidak boleh tadi ya, tidak jujur, nggak boleh ya Bu ya. Nah, itu yang dimaksud kaidah ini. La dharar wa la dirar, tidak boleh kita berbuat yang merugikan dan jangan sampai kita juga dirugikan oleh orang lain. Seperti ya, dan lain sebagainya ya. Pokoknya segala sesuatu yang mendatangkan yang tidak baik, bukan maslahat, itulah masuk di dalam kaidah ini. Ya. Nah, Umar bin Khattab begitu mendengar kan dari jendela ya Bu ya, maka kedengaran jelas ya. Maksudnya dia nggak tahu kalau Umar mendengar. Langsung Umar pulang ke rumahnya. Kemudian dia tanyakan kepada putra-putranya, wahai putra di antara kalian ya, dikumpulin anak laki-lakinya, siapa yang sudah siap nikah di antara kalian? Ini ada anak soleha nih, ya, ada anak soleha yang layak kamu jadikan sebagai istri, ya, nanti aku kenalkan. Nah, ini langsung salah satunya adalah Abdullah bin Umar, dia sudah menikah, kemudian akhirnya dia dibawa oleh Umar, ya, kemudian langsung besoknya itu melamar sebenarnya, ya. Dan menurut cerita, ya, ada satu riwayat bahwa Abdullah bin Umar dengan wanita ini tadi dia mempunyai keturunan sebenarnya hafal Quran. Ya, kenapa? Karena ibunya jujur. Ibunya punya akhlak yang baik, ya, dan tidak mau merugikan orang lain. Ya, nah itu salah satu contohnya seperti itu. Contoh lain misalnya, kita kan banyak tuh jualan teh manis gitu. Itu pakai gula asli atau pakai sodium glutamate? Ada yang jualan es teh di sini? Kira-kira berbahaya nggak sodium glutamate ini? Nah, itu dia. Jadi karena memikirkan misalnya kita memikirkan keuntungan, kemudian akhirnya dicampurlah gula itu dengan gula pengawet, ya, dicampur dengan gula kimia, ya. Nah, itu seperti itu berbahaya, ya. Orang katanya seperti gula-gula yang gula diabetes itu, ya, kayak probicana dan lain sebagainya, itu juga ada bahayanya karena ada kimia sebenarnya. Jadi kalau bisa pakai gula aja yang biasa
lebih bagus. Karena ini pasti udah manis semua. Ya, kita udah manis semua. Ya, kita udah makan gula dari kita masih kecil ya Bu ya. Sampai sekarang kita udah tua seperti ini, ya. Gula itu pasti sudah bentuk di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ketika kita kasih gula terus tubuh kita itu, ini masuk ke sini Bu. Nah, dorong wala diru. Jangan kita membuat mudarat pada diri kita sehingga diri kita sakit gula semua, diabetes. Ya Bu, nggak boleh kita memudaratkan diri kita. Walaupun kita pengen, walaupun kita betul-betul apa istilahnya Bu, senang gula gitu ya Bu, harus bisa membatasi diri kita, jangan sampai kita jadi orang yang sakit diabetes. Ada yang sakit di sini? Nah, nggak ada. Iya. Jadi kalau bisa dikurangi, ya, bahkan diabetes bisa sembuh, ya. Kalau kita memang bisa mengontrol minuman makan, ya. Jadi di dalam nasi itu sudah ada gula, di buah-buahan sudah ada gula, ya Bu ya. Ya, kemudian di roti sudah ada gula, ya. Bahkan di protein yang kita makan itu juga ada gulanya, gitu ya. Terigu, ya. Nah, kemudian minumnya teh manis, ya. Dan olahraganya. Begitu kita mau olahraga, ya. Jadi kalau misalnya tadi ya kita semua manis dan sebagainya katanya, ya banyak sekarang yang meneliti bahwa ternyata gula itu disimpan di dalam otot. Gula itu disimpan di dalam otot. Kalau gula disimpan di dalam otot itu aman, kita nggak akan naik gula darahnya. Jadi apa maksudnya di sini? Olahraga. Olahraganya bukan cuma jalan, ya, jalan dia 30 menit, tapi juga kalau bisa katanya olahraga beban. Ibu-ibu sekarang kan sudah banyak tuh model-model apa namanya? Model-model olahraga yang ya senang ya Bu ya. Ya, pilates apa segala macam itu yang pakai beban-beban. Kalau bebannya keberatan yang apa? Barbel itu pakai aqua ya Bu ya. Aqua yang liter atau tas atau apapun ya Bu ya. Itu mungkin sehari 100 kali gitu ya. Sehari 100 kali itu akan membuat ya otot kita itu menjadi mengambil gula yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya tubuh kita itu gak kebanyakan gula dan gak jadi gula darah, dia juga jadi gula di dalam darah. Dia akan proses ya. Nah jadi latihannya itu Bu, kalau bagi ibu yang namanya Bu, berdiri jinjit, ya, otot betis itu di situ tuh gula akan disimpan nanti kalau ibu banyak gulanya itu akan disimpan. Jadi jinjit ya. Nah, kalau jinjit begitu capek itu tempel aja kakinya, tumitnya di mana namanya, di tembok dalam kondisi jinjit. Tahan itu ya, boleh angkat tangan ya, ditahan sampai 100 hitungan misalnya. Kalau nggak bisa 100 hitungan langsung, habis sholat 20 hitungan, sholat subuh, habis sholat subuh 20 hitungan, habis sholat asar ya 20 hitungan, 20 kali 5 waktu sholat 100 ya Bu ya. Jadi jangan kita anggap enteng ya, mudah-mudahan ibu-ibu sehat dan juga akan panjang umur insya Allah ya, karena tidak ada penyakitnya. Jadi itu termasuk makanan kita itu masuk dalam sini, la darar wala dirar. Banyak orang rajin baca Qur'annya, rajin ya, yang melayarnya, rajin ya, zakat, infak, sedekahnya. Tetapi tanpa sadar kita melanggar kaidah usul fikih ini. Ya, kaidahnya itu tadi, jangan membuat mudarat dan jangan kita memudaratkan orang lain. Ya, jangan kita memberi makanan kepada orang lain yang tidak kita makan. Ya, misalnya udah jelek nih makanannya, udah kita kasih orang lain. Udah jelek, udah hampir basi misalnya. Ya, jangan kasih orang itu yang terbaik, yang masih kita pakai, yang masih kita makan dan layak untuk dimakan dan dipakai. Itu yang kita kasih orang. Ya, kalau kita memberikan sesuatu yang memang sudah tidak layak masuk di sini, kita termasuk orang yang memudaratkan orang lain, memberikan bahaya kepada orang lain. Jadi misalnya nih, kita lagi Natal itu ya, ada orang ngasih kue ke kita tahu orang itu pasti nih kuenya pakai rum, kuenya mungkin pakai alkohol, ya, udah kasih aja lah, orang itu kan dia juga jarang makan kue kayak gini, kita kasih dia, kalau dia muslim
haram, sesuatu yang merusak, yang di dalamnya ada hal-hal yang tidak layak untuk dimakan dan diminum sebagai seorang muslim, yang tidak kita makan, tidak usah kita berikan kepada orang lain. Hakikatnya segala sesuatu yang merusak tubuh kita atau yang diharamkan oleh Allah itu hakikatnya adalah sampah. Apa Bu? Sampah. Jadi dia dibuang, insya Allah nggak mubazir. Dibuang tidak mubazir. Ya, saya mau minum aja nih, ada jus, tapi jusnya campur alkohol. Ya, sayang banget kalau mau minum. Apa dia minum aja di situ istighfar bisa. Ya, jangan. Itu tidak bermanfaat. Segala sesuatu yang sudah bercampur walaupun sedikit, ya, dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka hakikatnya adalah sampah. Ya Bu ya, sama dengan uang kita Bu, kalau bercampur riba, sampah bukan Bu? Jadi uang lain. Segera kita murnikan harta kita, rezeki kita murnikan. Kalau ada bercampur ribanya buang. Ribanya buang. Buangnya gimana? Nih banjir, ya, nggak punya jembatan, kasih beliin semen, pakai uang kita itu. Ya, bayar utangnya jangan pakai uang lagi, semennya yang kita beliin, batunya, ya, pasirnya itu kita beliin buat jalan. Ini saya beli ini, jangan kasih uangnya nanti buat beli pisang goreng, ya, buat kopi, ya, jangan. Jadi kita beliin ini buat jalan, saya nyumbang, misalnya apa? Semennya, ya. Uang riba itu, uang riba kita misalnya ada 500.000. Nah 500.000 itu ibu rinci itu semuanya, ya, buat semen, buat rikil, ya, batu, apa segala macam gitu ya Bu ya. Nah itu yang digunakan untuk jalan-jalan. Ya, kalau untuk bayar utangnya pakai uang yang lain, halal, yang bersih, gitu Bu. Ya, itu cara buangnya gitu. Ya, kenapa? Oh, jembatan nama? Yang penting tidak dibuat, misalnya buat sekolah, nggak boleh. Buat musola nggak boleh. Buat kona, mau kenali buat orang banyak nggak boleh. Yang buat ibadah dan buat pendidikan jangan pakai uang haram. Ya, nggak berkah. Ya, bangun masjid juga jangan. Ya, jadi yang buat jalanan, WC umum, ya, jembatan, ya kan, buat ngebur nih, ngebur jalanan supaya nggak banjir, gitu kan, misalnya kelompok apa, sewokan biar lancar, misalnya bikin gorong-gorong, gitu. Jadi kita lihat lagi buku-buku tabungan kita, dilihat mana yang bunga tuh, kan ketahuan tuh ada kodenya, bunga yang bunganya keluarin. Kira-kira 5 tahun kita nabung, bunganya kita keluarin. Ya, kalau nggak ada yang bangun jalan di sekitar kita, ya kita kasih ke tempat-tempat yang membutuhkan. Aku sekarang di Sumatera banyak tuh yang membutuhkan. Ya, dan non halal itu lagi banyak dibutuhkan banget buat bangun jembatan yang rontok, ya, jembatan yang lumpuh, yang putus. Kemarin teman saya tuh lewat sebelahnya itu, nih naik mobil sebelahnya jalanan dua arah, jalanan yang sebelahnya itu ambles. Benar-benar amblesnya sejauh banget, dalam banget, ya, sampai dia takut banget melihatnya. Ya, konser gitu ya di Malaysia. Itu pun yang hadir semuanya mu'alaf. Ya, yang membuat acara itu juga mu'alaf dari berbagai negara. Kita kan sekarang nih belum paling ya Persatuan Tionghoa Indonesia ya, yang punya fokus buat mengislamkan orang yang belum masuk Islam. Tapi mereka para mu'alaf ini kerjaannya adalah mencari orang-orang yang lain tuh yang agamanya di luar Islam, non Muslim, untuk masuk lagi ke dalam Islam. Jadi mereka mendakwahi orang-orang yang ada di negaranya. Itu ada dari Cina, ya, ada dari Pakistan, ada dari Kamboja, ya, ada dari Filipina, Malaysia, Masya Allah banyak banget negara-negaranya itu dari Afrika Utara. Ya, jadi begitu banyak ya saudara-saudara kita yang muslimnya baru, ya, tetapi mereka betul-betul semangat untuk mendakwakan Islam ini kepada orang-orang yang ada di luar Islam, ya. Jadi bahkan mereka sampai buat yang bisa bikin itu Bu, aplikasi, ya, di HP-nya bikin aplikasinya itu ya kayak orang jualan, ya. Kalau kita kan jualan online ada barangnya. Kalau ini nggak menawarkan apakah kamu bersedia masuk Islam, jadi itu
platform yang mereka tawarkan. Ya, kemudian kalau dia bersedia masuk Islam itu nanti, ya misalnya bersedia, gitu kan, itu nanti langsung ada yang hubungin Bu. Jadi udah dibikin tuh grupnya kayak kita misalnya nih, ya di sini misalnya Pak Lubayan, siapa yang ngirimin segini, misalnya ada jawaban seperti itu, langsung nomornya berapa, langsung dihubungin, kemudian langsung ditanyain, mungkin dia mau nanya-nanya, langsung dijawabin pertanyaannya ya Bu ya. Nah nanti kalau misalnya dia sudah siap bersyahadat, maka langsung ada yang membimbing syahadatnya. Itu ngapain Bu? Ngapain? Ya, langsung dibimbing asyhadu alla ilaha illallah gitu ya Bu ya. Dan seterusnya, kemudian habis itu nanti ada yang langsung pegang, yang ngajarin sholat, ngajarin ya, baca Quran, ya, ngajarin pakai membuat aurat dan lain sebagainya. Masya Allah, semangat sekali mereka. Ada satu wanita mu'alaf Filipina, dia itu membawahi 25 yayasan, membawahi 25 yayasan mu'alaf wanita yang lain, satu orang. Ya, saking semangatnya itu orang, ya, Masya Allah. Kita kadang-kadang baru nasihatin anak kita dia udah kadang-kadang bukan. Nah dia udah keluar daripada cuma terima sekedar keluarganya, ya. Dia itu menawarkan orang lain untuk masuk Islam, ya. Karena dia percaya sekali dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti Islam ini akan sampai kepada rumah-rumah manusia di mana di pelosok-pelosok ini semua akan masuk ke rumah-rumah itu. Ya, Islam sebenarnya dia akan tertarik kepada Islam, maka dia ingin menjadi bagian agar dia bisa menjadi duta-duta muslim, duta-duta orang kan duta pariwisata gitu ya Bu, mengenalin Borobudur, mengenalin ini, mengenalin itu. Dia adalah duta muslim yang menawarkan orang lain tentang keindahan Islam, bagaimana orang itu agar tertarik, agar mereka tahu bagaimana ajaran Islam ini, ya. Kemudian akhirnya mereka bisa disyahadatkan dengan sukarela. Kemudian mereka berhimpun lagi, kemudian nanti berusaha untuk mengajak orang lain lagi, ya, di sekitar mereka. Masya Allah ya Bu ya. Jadi ini kalau kita lihat orang-orang biasanya kalau yang banyak tantangannya itu Bu, dia lebih semangat. Ya, kayak para muslimah misalnya ada dulu teman saya tuh di daerah Kebumen. Kalau mau hadir kayak begini tuh Bu, itu harus manjak, naik motor, ya, kurang lebih satu hari satu malam. Jadi dia kalau mau ngaji itu perlu 3 hari. Ya, 1 hari buat perjalanan, udah gitu pengajiannya kan sehari, dia kan harus nginep, kalau nggak capek ya Bu ya. Besoknya buat pulang lagi 1 hari, 3 hari. Kalau itu berapa jam? Berapa menit? Ya. Kadang-kadang kita juga malas-malasan datangnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau di daerah itu Masya Allah, saya juga udah dapetin ya teman-teman yang harus kalau mau ketemuan nih kayak begini nih Bu, harus naik sampan, ya, harus naik perahu, ya, berjam-jam melawan gelombang, melawan ombak, ya, belum pulangnya gitu. Itu cuma buat ngaji dan dapat informasi Islam, ya, Masya Allah. Apalagi di negara-negara yang tadinya yang negaranya itu mereka sebenarnya muslimnya minoritas, ya kan, seperti Filipina, Thailand, ya, kemudian yang lain-lain ya, yang apa namanya negara-negara yang lainnya yang dia tidak diakui negara agama Islam itu di negaranya, sehingga mereka bergerak dengan diam-diam untuk menawarkan agama Islam itu. Tapi semangatnya luar biasa, gitu ya. Itu dia seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa setiap orang itu akan Allah berikan itu bukan karena fisiknya, tapi karena hati dia terpaut kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, ya, apakah cantik, putih, hitam, ya, karena dari orang Afrika itu ada ya, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali ya, Zimbabwe gitu ya, ya. Nah, Allah tidak melihat kepada bentuk fisiknya, karena bentuk fisik itu semua yang menciptakan Allah. Kalau Allah yang menciptakan ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, berarti Allah curang. Kalau misalnya Allah itu misalnya lebih sayang pada yang mancung, lebih sayang pada yang putih gitu ya, ya. Maka Allah tidak melihat itu kepada manusia, ya. Allah melihat itu kepada yang zulul lakulu, kepada hati-hati kalian. Apakah hati-hati kalian itu cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, ya, cinta kepada aturan-aturan Allah, cinta kepada keadilan dan benci kepada kemadharatan, ya, tadi ya, la darar wala dirar. Jangan menjadi orang yang suka merugikan orang lain, jangan menjadi orang yang suka membuat susah orang lain, ya. Nah ini dia. Jadi intinya adalah ya, kalau kita lihat Islam itu agama yang mudah. Jadi
Jadi yang muda ini jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Contohnya apa Bu? Kemudahan-kemudahan itu. Contohnya dalam Islam ada tayamum. Ya, kalau tidak ada air, seperti orang yang sedang itu tidak ada air bersih, Ibu ya, dalam kondisi bencana dan lain sebagainya, maka dia boleh bertayamum. Tayamum pakai air nggak Bu? Tayamum pakai air. Tapi kalau sudah dapat air bersih walaupun segelas, ya, sementara dia belum sholat, maka wajib hukumnya kalau memang ada yang buat diminum yang lainnya, maka wajib hukumnya dia mengulangi tayamumnya dengan wudu. Walaupun wudunya sangat sederhana, nggak harus 3 kali, tapi kalau segelas ini aja udah cukup. Ya, mengulangi wudunya, ya, tayamumnya. Misalnya dalam kondisi sakit, dalam kondisi perjalanan, ya, dalam kondisi perang, dalam kondisi tadi ya, bencana dan lain sebagainya. Islam itu memudahkan. Ya. Nah kemudian juga orang yang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, orang yang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini kemudahan yang diberikan oleh Islam. Ya, tapi sayang ya, kebanyakan kan orang Muslim kalau akhir-akhir 10 malam terakhir itu malah pulang kampung ya. Nah kemudian dia meninggalkan itikaf. Ya, kemudian kadang-kadang kalau di perjalanan jadi nggak terasa. Sebenarnya sayang ya, walaupun di dalam Islam itu diperbolehkan ya. Nah kemudian juga ya di sini juga ada penangguhan dalam membayar hutang puasa. Ya, ibu-ibu nih sebentar lagi udah mau bulan puasa nih, kira-kira udah bayar hutang semua? Udah lunas ya? Belum? Iya, Februari loh Bu, Februari Ramadan ya. Sudah diberikan waktu oleh Allah itu 1 tahun untuk membayar hutang ya. Yang belum membayar hutang puasa segera dibayar ya, segera dibayar, boleh dicicil ya, nggak harus beruntun ya, boleh dicicil. Dan ini sudah akhir-akhir nih ya, jangan sampai nggak dibayar. Kalau sampai Ramadan datang lagi kita belum membayar hutang puasa yang tahun lalu, maka kata Rasulullah itu tetap harus dibayar walaupun pada akhirnya tidak pernah terbayar. Kenapa? Karena kita dianggap lalai. Kita sudah diberikan waktu 11 bulan, sebenarnya kita mampu 11 bulan misalnya kalah 11, sebulan 1 ya, kalahnya berapa? Nah, 7 hari kan? Nah, sampai 11 ya. Jadi bisa Senin Kamis ya. Kalau yang ubed, jadi jangan lupa ya Bu, dibayar hutang puasanya. Karena ibu bukan hamil dan menyusui, nggak bisa dengan fidyah ya, harus dibayar dengan puasa. Misalnya ibu ada yang nggak puasa karena sakit kemarin, kita harus dibayar karena ibu sudah sehat sekarang, dia harus dibayar ya. Yang bayar fidyah itu adalah orang yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu baru bayar fidyah. Tapi kalau ibu sudah sehat, nah, maka coba dibayar ya, harus dibayar ya. Nah kemudian juga itu ya, kemudahan-kemudahan ya, jangan sampai kita tunda-tunda ya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah kemudian ya, jadi tadi ya, kemudaratan yang ada itu misalnya di dalam Islam ya, namanya adalah seperti kemudaratan dalam jual beli. Yang paling banyak memang dalam jual beli. Makanya ada surat tentang wailul lil mutaffifin. Coba di rumah nanti PR-nya Bu, baca surat Al-Mutaffifin ya, baca surat Al-Mutaffifin ya, dari maghrib sampai isya, dibaca artinya ya, wailul lil mutaffifin ya, celakalah. Kalau di situ celakalah ya Bu, tapi maksudnya artinya di dalam tafsir wail, neraka wailah ya, ada neraka wail kan, neraka wail kan bagi orang yang berbuat curang, yang mengurangi timbangan. Kalau dia nimbang, dia maunya buat dia tuh lebih, tapi kalau buat orang lain dikurangin ya kan. Makanya tangan kita hati-hati tuh Bu, lagi nimbang jeruk, nimbang kentang, telur ya, lagi ditimbangin sama tukang sayurnya, sama abangnya, tiba-tiba tangan kita tambahin lagi. Nah, hati-hati Bu, masuk kita tuh di wailul lil mutaffifin. Biar kalau abangnya nambahin apa-apa, tapi kalau abangnya nggak ridho, kita nggak tahu kan dia ridho apa
ya, atau kita nawarnya keterlaluan Bu. Kalau ke minimarket, ke supermarket, ke Indomaret, Alfamart, kita kan nawar, memang karena nggak bisa, ya. Padahal harganya lebih murah di tukang sayur. Tukang sayur kita langsung nawar yang jatuh, malah sampai ke tukang sayur udah gitu ya Bu. Mau nolak susah sama tetangga, gitu kan Bu, ya. Padahal untungnya dia di situ. Nah, kalau bisa sekali-sekali kita kasih lebih buat tukang sayur, supaya kita nggak masuk di wilayah utang di sini, ya. Berapa Bang? 50, 100 ya Bang ya? Iya. Karena kan saya udah bilang bahwa ujian itu, pahala dari Allah itu tergantung daripada beratnya ujian. Ya, sama juga pahala dan bahagia Allah kepada hambanya itu, ya, terhadap infak-infaknya itu adalah ketika orang yang menerima infaknya itu gembiranya itu kayak apa? Ya kan, kira-kira orang menerima uang dari ibu gimana Bu? Makasih, biasa aja kan? Ya, udah sering Pak orang sudah ibu. Ibu ngasih 100.000, doanya panjang lebar, ya kan Bu? Atau memang ekspresi di dalam hatinya tuh benar-benar dia bersyukur, ya Bu ya? Itu mempengaruhi pahala dari Allah loh Bu, mempengaruhi pahala dari Allah. Ya, jadi sampai ada orang yang bilang, kira-kira sebaiknya kita memberikan infak buat anak yatim itu berapa banyak, ya. Nah sampai orang itu mengatakan apa Bu? Ketika kamu menjadi yatim, kira-kira ketika kamu menjadi yatim dan layak untuk menerima santunan, kira-kira kita mau dikasihnya berapa? Segitulah seharusnya kita memberikan kepada yatim itu, ya Bu ya. Jadi apa yang menurut kita terbaik dan yang kita ingin kalau kita mendapatkannya itu berikan kepada orang lain. Itu pahala yang besar, ya Bu ya. Kalau mau pahala yang besar. Kalau yang setengah-setengah aja boleh, ya. Setengah-setengah itu juga alhamdulillah udah lebih tinggi dari yang biasa. Kalau yang biasa udah benar, ya Bu ya. Nah, jadi usahakan kita bisa menjadi orang yang tadi, ya, jangan sampai ada jual beli yang karena terpaksa ditambahin, terpaksa dikurangin, ya kan? Kalau orang bilang ini pinter nih ibu-ibu nawar, sebenarnya bukan pinter nawar, maksa, ya. Si abangnya udah males kalau nggak dikasih, ini udah banyak pembeli yang lain udah pada ngantri, ya Bu ya. Berhubung dia suka maksa, ya udah, gitu, ya. Mau beli lo tuh jangan sampai kan Bu, ya. Jadi tadi ya Ibu jadilah pembeli yang beda dengan yang lain, nambahin, ya. Kalau nggak bisa 100.000 boleh 5.000, nambahin 10.000 gitu ya Bu ya. Karena bayangkan ya, mereka itu bekerja tidak seperti orang yang bekerja di rumah ber-AC, ya, tinggal duduk doang memimpin dari dia harus keliling, ya kan Bu ya. Kemarin tuh ada yang jual di Pondok Buta itu, tahu ya Bu, jual kerupuk yang buta, masih sering ketemu? Hah? Di sini ada. Iya, tapi yang di Pondok Buta itu sudah meninggal, ya, yang di Pondok Buta itu, yang di perempatan itu ya. Dan itu ada orang yang banyak orang yang tidak tahu dia meninggal ternyata. Ya, dia ketahuan di rumahnya dicari-cari, akhirnya dia ternyata sudah meninggal. Nah kemudian warga merapikan rumahnya dia, di ruang tamunya itu dikumpulkan uang-uang ada di sini. Masya Allah ya Bu, rezekinya Allah berikan itu terkumpul 40 juta. Ya, entah apa karena dia nggak ngeh gitu ya, itu uangnya dari mana-mana. Itu kata orang yang ngumpulin itu, kata warga itu baru di depannya, belum yang di bilik kamarnya, sebagian yang itu yang dikumpulin, ya. Masya Allah ya Bu, dan dia nggak punya keluarga. Nah, jadi itu uangnya diserahkan kepada ART yang Bapak Ibu-nya, ya. Jadi kan kadang-kadang orang ya berbelas kasihan kepada orang yang beli, ya, ada kasih juga kembalinya kasih aja Ibu ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai tadi ya jual beli kita itu karena terpaksa, ya. Kemudian jangan sampai ya menjual ya, jangan sampai menjual barang yang kita kredit dengan kontan jualnya, ya. Jadi apa istilahnya ya, maksudnya kita beli itu barang misalnya
beli satu barang misalnya 2 jam, jamnya berapa ya, dia menawarkan misalnya 50.000 ya, kita misalnya tahu harga dasarnya itu misalnya 45.000 atau 40.000, nah kita beli ke dia tuh harganya lebih murah dari itu ya, 30.000, jadi orangnya nggak dapat untung ya. Nah kalau di masa Rasulullah itu berdagang barokah, itu Rasulullah dagangnya ini modalnya segini, terserah kamu mau kasih untungnya berapa ya. Jadi Rasulullah itu biarin aja orang mau ngasih untungnya berapa ya. Nah itu ya. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat seperti itu ya Pak, jangan sampai kita membodohkan orang lain ya. Jadi jangan orang berdagang sengaja untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita tidak memberikan keuntungan itu ya, jadi rugi orangnya ya. Nah kemudian di sini ada juga mudarat dalam wasiat, wasiat ya. Ada warisan, ada wasiat, bedanya apa Bu? Ada warisan, ada wasiat, bedanya apa? Kalau warisan itu diberikan dan dibaginya itu sesudah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Kalau wasiat itu dibagikannya ketika orangnya masih hidup. Nah, ketika orangnya masih hidup ini namanya wasiat ya. Jadi misalnya mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada sebagian ahli waris ya, sehingga mereka mendapatkan bagian melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau ahli waris, anak kan tuh ahli waris, atau suami, atau istri, atau ibu, atau bapak, tidak boleh mendapatkan wasiat itu melebihi 1/3 harta. Jadi hartanya ini berapa, boleh semuanya, nggak boleh lebih dari 1/3 wasiatnya. Udah ini 1/3 dari misalnya 2/3 dari harta saya kasih aja ke siapa gitu kan, ke ahli waris gitu ya, simpulan misalnya ahli waris salah satu anaknya, karena dia yang biasa jaga saya ketika saya sakit, yang lainnya kalau nggak ada ya, nggak hadir misalnya ketika saya sakit ya, maka dikasihlah 2/3 harta kepada anak yang mengurus dia itu. Boleh nggak Bu? Ya nggak boleh. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau 1/3 boleh, pokoknya nggak boleh lebih dari 1/3 ya. Nah itu namanya wasiat ya. Karena itu wasiat kepada ahli waris ya. Kalau kepada yang di luar ahli waris itu boleh. Jadi misalnya ada orang yang benar-benar sayang banget misalnya sama yang bantuin di rumahnya, dia kasih rumahnya semua bagian ketika dia hidup ya, hadiah gitu ya Bu, dikasih ke dia boleh ya, karena dia bukan ahli waris ya, karena dia bukan ahli waris nah, ya. Karena kalau ahli waris nanti biasanya udah dapat bagian lagi, ada bagian warisnya ya. Jadi kalau dia dapat 2/3 wasiat, dia dapat waris lagi gitu ya Bu ya. Jadi berlebihan dapatnya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Tapi perlu dilihat juga orang lain tadi yang diperbolehkan juga dilihat juga, jangan sampai harta warisnya habis dipakai buat semua wasiat ya. Ya. Nah kemudian mewasiatkan sebagian harta peninggalan kepada selain ahli waris supaya ahli waris berkurang. Nah ini juga tadi ya, kalau berlebihan tidak boleh ya, jadi melarang ya. Tadi 1/3 daripada peninggalan yang tadi ya. Jadi 1/3 itu udah banyak tuh ya, 1/3 berapa hartanya? 100.000 ya, dari harta kita itu 1/3 itu udah banyak ya, jadi nggak boleh lebih. Kalau wasiat itu lebih dari 1/3 ya Bu ya. Jadi ini wasiat ya, jangan menimbulkan wasiat yang menimbulkan mudarat, itu dosa besar gitu ya. Nah kemudian juga mudarat yang lainnya ya, misalnya dalam merujuk cerai ya Bu ya. Suami misalnya sengaja mencerai istrinya, tapi sebelum Bu udah talak, tapi sebelum masa iddahnya habis langsung dirujuk ya kan misalnya, tapi nanti cerai lagi gitu. Jadi memang ini mempermainkan si wanitanya, itu nggak boleh gitu. Ya, dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia memang tulus sebelum masa iddahnya itu dia dirujuk, itu boleh
ya, bukan untuk permainan. Ibu ngerti kan? Yang namanya rujuk kan cuma 2 kali ya Bu. Setelah cerai 1 sama cerai 2. Kalau udah cerai 3, dia harus nikah dulu sama yang lain. Nggak bisa dirujuk langsung, ya Bu. Dua-duanya harus menikah lagi dengan orang lain, dan itu bukan rekayasa. Nah kemudian nanti tanpa rekayasa tiba-tiba mereka bercerai masing-masing dengan pasangannya yang baru. Nah boleh tiba-tiba misalnya udah selesai idahnya tertarik lagi dengan pasangan yang pertama, boleh misalnya gitu. Ya, tapi harus sudah nikah dengan orang lain. Nggak boleh ujuk-ujuk langsung rujuk gitu. Kalau yang 1-2 itu boleh, asalkan masih di dalam masa iddah. Masa iddah perempuan berapa lama? Nah, 3 kali masa suci, 3 kali turun, ya, 3 kali haid atau 3 bulan, ya. Jadi kalau misalnya dia ditalak ini sekarang hitung sampai 3 bulan itu adalah masa iddah, masa menunggu. Kalau suami mau rujuk baru sebulan suami mau rujuk boleh langsung itu, ya, tinggal masuk kamar aja udah rujuk, gitu ya. Makanya wanita yang talak 1-2 tidak boleh dan haram hukumnya meninggalkan rumah. Nggak boleh meninggalkan rumah suami. Ini baru talak 1, tinggalin rumah suami, tinggal di rumah ibunya, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Supaya nanti ya mudah-mudahan Allah ubah hatinya si suami ini, suami istrinya, akhirnya dia bisa rujuk kembali. Pada dasarnya di dalam Islam cerai itu halal, tetapi dibenci oleh Allah. Arsy Allah itu bergoncang karena perceraian, ya. Apalagi kalau alasannya tidak syar'i, cuma ibaratnya saya bosan sama dia, mau cari yang lain, misalnya gitu ya Bu ya. Nah, kecuali kalau ada alasan yang syar'i, orang itu tidak mendukung agama kita mau ibadah susah, mau untuk aurat susah, dia sendiri juga tidak memberikan nafkahnya, misalnya ya Bu ya. Nah itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelasnya, sebaiknya alhamdulillah jangan sampai terjadi, ya, perceraian itu, ya. Nah, jadi 3 kali kurung itu tadi, ya, 3 kali bersih, kemudian 2 bulan misalnya dia mau rujuk, langsung rujuk aja, nggak usah ke KUA, ya. Nah tapi ketika talak 1, kemudian tiba-tiba di bulan ke berapa Bu? Nah, bulan ke-4 dia mau rujuk, kan udah lewat idahnya. Masih boleh nggak balik Bu? Masih boleh balik, tapi harus ke KUA, akad ulang. Harus akad ulang, nggak bisa cuma langsung masuk kamar gitu ya. Kalau sudah selesai masa idahnya, berarti hati-hati itu perempuan itu dia bukan mahram lagi dengan si suaminya ini sebelum dia akad nikah. Tapi masih boleh nikah lagi tadi, tapi harus nikah. Begitu juga dengan talak 2. Talak 2 juga sama sebut. Tapi talak 3 tidak bisa, ya. Harus nikah dulu sama yang lain, ya. Maka talak 3 boleh itu si perempuan kalau talak 3 oleh suaminya, boleh dia balik ke rumah ya. Sudah tidak ada lagi masa idah itu. Tidak ada lagi masa idah, nggak ada. Maksudnya masa idah untuk dirujuk ya, itu nggak ada. Masa idahnya tinggal masa idah menunggu untuk orang lain, mungkin kalau ada yang mau melamar dia. Itu masa idahnya. Jadi dia di talak 3 nggak boleh langsung terima lamaran orang, nggak boleh. Ya, harus nunggu 3 bulan dulu, meyakinkan dan memastikan tidak ada janin di dalam rahimnya. Sekalipun misalnya dia tidak haid dan lain sebagainya, udah menopause, gitu ya, tetap masa idahnya adalah 3 bulan. Tapi kalau ditinggal oleh suami, maka masa idahnya adalah 3 bulan 10 hari. Ditinggal suami kalau meninggal dunia janda, ya, 3 bulan 10 hari. Masa idah, masa menunggu untuk menerima lamaran orang lain. Seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi tidak boleh suami mempermainkan istri ini, ya, kayak gitu ya, talak cerai, talak, ya, kemudian dirujuk lagi, talak lagi, gitu, nggak boleh, ya. Itu namanya memudaratkan orang, ya. Si istri ini udah selesai orang lain,
bulan dia misalnya sadar gitu ya melakukan kesalahan dan dosa, dia boleh melakukan pernikahan dengan pasangan yang dia melakukan hubungan itu, masih boleh menikah sebelum si janinnya itu bernyawa. Itu ada sebuah pendapat seperti itu. Tapi pendapat yang lainnya itu tidak boleh menikah sampai dia lahir. Kalau sudah lahir maka dia boleh baru menikah. Dan janin yang hamilnya itu di luar pernikahan, dia tidak punya bin, nggak ada nasabnya, nggak ada bisa bernasab kepada bapaknya, sekalipun yang mengamili itu adalah bapaknya itu ya, tapi karena belum menikah, belum makan, maka itu bukan bapaknya. Nanti namanya itu binti ibunya. Ya. Iya. Kemudian dia juga tidak bisa diwalikan oleh bapaknya, ya, nggak bisa diwalikan oleh bapaknya. Jadi putus hubungan asal, putus perwalian, putus waris, nggak ada waris ini. Si anak ini tidak ada waris, sekalipun dari ibaratnya bapak yang, ya, bapak biologis yang menghamili. Itu pentingnya akad, Bu. Ya, pentingnya akad di dalam Islam itu bukan kayaknya sama aja. Orang menikah kan sama aja mau pengacur, bedanya apa? Bedanya akad, ya kan? Dengan akad maka dia menjadi halal. Ketika tidak ada akad, ya, tidak divestasikan dengan Allah maka itu halal. Ya, sebelum akad itu berdosa, dosa besar, zina itu dosa besar. 7, salah satu di antara 7 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dan nasuh. Ya. Tapi ketika dia sudah akad, maka menggauli istri atau berhubungan dengan suami itu berpahala. Bahkan pahalanya seperti membunuh 100 orang Yahudi. Jadi kalau ibu nggak bisa sekarang ketemu orang Yahudi berhubungan sama suami, itu pahalanya sama dengan 100 orang Yahudi. Nah, Israel maksudnya dia kan Yahudi itu masih banyak yang bagus ya, artinya dia hanya keperluan Yahudi, tapi dia tidak memusuhi Islam, banyak. Jadi harus kita bedakan antara Yahudi dengan Israel, bedakan. Yang Israelnya politik yang memusuhi Palestina, tapi yang orang Yahudinya ya itu banyak yang memusuhi Israel sebenarnya. Dia benci banget sama Israel karena Israel itu benar-benar udah keterlaluan ya. Nah itu dia ya. Nah, jadi itu ya, kalau ibu mau berpahala, pahalanya besar ya, seperti membunuh orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam, maka lakukan ya hubungan dengan Islam. Ya, ya, ya Bu. Ya, di tengah gencarnya orang yang tidak mau melakukan hubungan ya, dengan suami, sehingga akhirnya terjadi perselingkuhan. Ya, terjadi adanya ya pria idaman lain, wanita idaman lain. Di antaranya adanya pil dan wil ini adalah karena suami atau istri itu tidak terpuaskan di rumah, di mana hubungannya itu adalah hubungan yang ya sah dan halal. Ya, jadi ini harus hati-hati. Dan kita anggap bahwa suami kita itu enggak, yang masih punya suami ya Bu ya, enggak besar godaannya. Ya. Jadi bayangin misalnya naik kereta atau naik apa ke bawah salah, ke atas salah, kanan kiri salah, ya itu godaannya sangat banyak dan sangat besar. Berbeda dengan kita perempuan lain, laki-laki itu beda banget. Ya, Masya Allah ya. Jadi ibu itu harus menjadi benteng, harus menjadi tameng. Ya, ya jadi jangan sampai ya menolak ya istilahnya ajakan dari suami. Makanya ada hadisnya kan tuh yang sangat dibenci oleh feminis. Hadis-hadisnya itu ya, kalau kamu lagi masak, kamu lagi suami matiin dulu. Nah, aku banget ini masaknya, tinggal sempat lagi makannya. Bahkan wanita-wanita Quraisy kan hadisnya itu gitu, ketika dia sedang berkuda, dipanggil suaminya turun dulu gitu. Karena kadang-kadang itu tidak bisa ditunda, sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang alhamdulillah tidak diinginkan di dalam rumah itu. Dia mencari kepada yang bukan yang berdosa ya kalau dia tumpahkan di situ, gitu ya.
Alhamdulillah, apalagi orang yang tidak memahami kaidah-kaidah dan aturan ya. Ya masuk juga kalau lagi suami istri yang tidak saling memberikan haknya. Bisa ya, pura-pura nggak sakit gitu kan, pasalnya minum banyak ya, minum air putih, apa yang ya. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Ada seorang wanita Mesir itu ketika didatangi oleh saat temennya, dia nginep di rumahnya itu, dia lihat si wanita ini nggak peralatan, maksudnya nggak mandi yang benar-benar bersih dan lain sebagainya, dia hanya berwudu untuk sholat, dia pakaian juga bisa-bisa aja. Ketika dia nginep 3 hari itu, yang 2 hari itu dia lihat ada suaminya datang, tadinya dari luar kota kan, jadi suaminya datang itu, ya, langsung dia mandi, ya, dan udah kayak ini bu, udah kayak Pragawati ya. Sampai digambarkan itu ada terjadi ya di Mesir, baju yang dia pakai ketika subuh itu nggak dipakai lagi ketika duha. Baju yang dipakai duha itu ntar nggak dipakai lagi ketika subuh, untuk ganti baju lagi itu. Udah dandan sedemikian rapi dan sedemikian indahnya buat suaminya. Ya, yang dipakai asar tuh bukan yang dipakai zuhur. Ya, terus begitu dia ganti baju mungkin ganti baju mungkin kalau ada rambut ya kepak dua kepak tiga ya. Kok dia cekol gitu segala macam gitu ya bu, ya boleh merah hijau apa segala macam boleh kalau di rumah ada masalah ya, itu demi kesenangan buat suaminya dan ini berpahala ya. Kadang-kadang kita beda kalau di rumah daster yang banyak lubang angin yang gitu ya bu, dan itu aja ketemu lagi 3 hari lagi itu terus banyak lubang ya bu ya. Jadi berbeda ketika kita keluar dengan di dalam rumah. Harusnya yang paling berhak terhadap kecantikan kita itu adalah suami kita, yang paling berhak, dan itu kita berpahala gitu. Ya, Insya Allah. Jadi si wanita Mesir itu seperti itu ya. Jadi dia melayani suaminya itu sampai begitu ya. Mumpung masih ada suami yang tidak suami itu ya, silakan dilayani saja dengan baik ya. Karena itu adalah ya tuntunan dalam Islam supaya kita itu benar-benar bisa ya menjadi orang-orang yang ya mendapatkan surga dari Allah, ya kan? Karena kalau di dalam hadis begitu, seorang wanita yang melakukan rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat dan gitu ya, Ben, kemudian dia patuh kepada suaminya ya, menyenangkan ketika dipandang mata, dia taat pada perintah suaminya, dia menjaga harta suaminya, kehormatan suaminya, nggak masukin orang ketika suaminya pergi, nggak masukin laki-laki lain ke dalam rumahnya gitu ya bu ya, menjaga kehormatan dirinya, maka kata Allah kamu masuklah ke dalam surga itu dari pintu kanan sebelah kamu masuklah. Gampang nggak jadi wanita sebenarnya? Tapi begitu ribetnya manusia sekarang ya kan, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen begini, pengen begitu ya bu ya, seolah-olah ya kita tidak mengerti tujuan kita. Sebenarnya mudah ya, yang cukup sebenarnya cukup aja dengan yang begitu. Bukan berarti tidak boleh kita melakukan profesi-profesi kita yang pengen dagang, pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi ibu, kan nggak boleh. Boleh, tapi hakikatnya kita perlu tahu itu tadi, suami kita adalah prioritas ya, prioritas ya, sama sebagaimana dengan orang tua kita. Kan udah pindah dari orang tua kita ke suami, pindah ya. Kalau dikatakan keluarga karimah ya, siapa bu? Nabi siapa yang disuruh waktu Nabi Musa kepada Fir'aun? Nabi Musa ya, itu kalau Fir'aun itu disuruh ngomongnya itu adalah kaulan lain, kata-kata yang lembut. Coba bayangin bu, orang yang udah ngaku Tuhan ya, Fir'aun itu disuruh datangin sama Allah kepada dia, orang yang ngaku Tuhan itu, dan dakwahi dia dengan kaulan lain ya, kata-kata yang lembut. Kita kan suami kita bukan Fir'aun ya bu, kadang-kadang suara kita lebih keras daripada ya yang harusnya dakwah kepada Fir'aun ya. Jadi harus kaulan karimah, kata-kata yang lembut. Dan kata-kata yang lembut yang karimah itu sebagaimana dengan orang tua ya, tidak berkata-kata. Bahkan dikatakan itu cirinya kalau dari mufassir itu ya, kata-kata lembut kepada orang tua dan suami itu adalah seperti
seperti perkataan maaf seorang budak kepada tuannya yang tuannya itu bengis. Kira-kira gimana Bu kata-katanya? Dia mohon maaf, mohon ampun kepada tuannya yang tuannya itu bengis. Bukan orang yang pemurah, orang yang baik tuannya. Galak, ya, kejam. Seperti itulah seharusnya kata-kata kita kepada hormatnya itu, ya, rasanya itu harus ya, walaupun kadang-kadang kesel gitu ya, karena bisa jadi semakin usia lebih kurang dengar, mungkin apa gitu ya, sama maksud kita, kadang-kadang maksud kita gitu ya, itu harus kita sadari. Karena itulah ibadahnya rumah tangga. Ya Bu, ibadahnya rumah tangga itu bukan cuma 40-20 tahun, bukan ya, tapi seumur kehidupan kita. Karena ibadah terpanjang itu adalah dan pahalanya paling besar. Ya, insyaallah. Nah, soalnya itu ya, mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang selalu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, dan insyaallah tidak saling mengeluarkan, ya. Kemudian itu ada yang mau nanya? Ya, silakan. Kalau suami langsung saya cerai, kamu malah tidak langsung bisa kerja. Ya, sebenarnya secara fikih itu bisa seperti itu, walaupun tidak asah, tidak baik. Secara adab itu sebenarnya tidak bisa, harus bertahap. Bisa kah itu? Nah, sebenarnya sah juga, tapi secara adab sebenarnya itu tidak dianjurkan, tidak baik gitu. Ya, ya. 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 Kalau misalnya ada bapaknya yang mampu, ya bapaknya mampu kan untuk menafkahi lagi, maka satu saja itu udah keyatimannya udah terhapus. Artinya tidak prioritas ya. Kalau suaminya mampu, ya suami baru maksudnya bapak barunya ini mampu, bapak sebelumnya. Ya, finansial dan juga untuk memberikan sekolahnya dan lain-lain. Kita bisa memberikan prioritasnya kepada yang lain. Kecuali kalau memang kita lihat kurang gitu ya. Walaupun dia ada suami barunya, tapi tetap kurang dan seperti itu tetap menjadi prioritas sama dia. Ya, kalau misalnya ada yang lain yang lebih prioritas, mungkin bisa dialihkan kepada yang lain karena kita sudah ada yang menanggung sekarang. Tapi kan tadi ada bapak sambungnya, masalahnya, iya. Kalau ada bapak sambungnya yang bisa menafkahi baik secara mamanya dan lain sebagainya, kecuali kalau bapak sambungnya nggak tanggung jawab, itu lain masalahnya. Tapi kalau dia tanggung jawab, ya. Ini wasanya yang bapak sambung. Bapaknya siapa, saudaranya Bu? Adik. Iya. Kalau waris dia tetap ahli waris. Tetap ahli waris. Ini hartanya dibagi hartanya oh, duluan mana yang meninggal? Bapaknya. Nah, bapaknya atau orang tua? Setelah Pak, kalau bapak meninggal, berapa kali ada adik meninggal? Berapa? Jadi belum dibagi, ketika dia masih hidup. Harus dibagi. Ya, diberikan kepada kalau yang hibah itu yang dia meninggal ahli waris, meninggal lebih dulu daripada pewarisnya. Ya, iya, setelahnya bukan dia mendahului, dapat semua. Suaminya yang baru
waris itu adalah hak ahli waris, bukan suaminya. Jadi kalau misalnya ibu misalnya punya adik kandung nih, adik kandung atau kakak kandung perempuan, laki-laki dan lain sebagainya, serahkan kepada adik dan kakak kandung itu harta daripada adik atau kakak kandung, bukan suami, bukan sasarannya. Baru laku ya. Iya, serahkan ke anaknya. Iya, serahkan ke anaknya. Itu bukan harta suaminya, bukan. Iya. Masya Allah ya. Jadi memang itu tadi hikmahnya waris itu cepat dibagi, ya, supaya yang berhak untuk mendapatkan itu ya, itu bisa menikmati itu. Karena harta waris itu yang berputar keberkahannya. Ya, makanya ketika orang sudah meninggal dunia, harta itu dipegang oleh Allah. Yang bagi itu Allah, ya, harus segera dibagi, ya, sehingga akhirnya nanti bisa dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Dan jangan sampai ahli waris itu sudah perlu mati lagi, ya, kadang-kadang bisa berapa tingkat gitu kan, belum dibagi ini, belum dibagi dan meninggal, ya, nah itu termasuk mudorot gitu, ya, ya segera diberikan kepada anaknya, ya. Ya Bu, anaknya taruh, kalau anaknya sudah dewasa itu bagusnya diserahkan semua. Kalau anak yang misalnya masih kecil, ya kalau masih kecil mungkin bisa dipegang oleh tantenya yang amanah, misalnya ibu aja yang pegang, nanti dia yang dia perlukan itu nanti ibu kasih. Jadi nanti pada saat dia sudah dewasa kita berikan ke dia fullnya. Sementara ini yang dia perlukan, jangan. Ya Bu, ada lagi? Ya. Ya. Yang bagi waris itu belum meninggal. Yang mau bagi waris belum meninggal. Teman saya ini kan dia meninggal, punya kakak. Kakaknya sih tahu kalau akan dibagi waris nanti kalau dibagi waris itu maksudnya anak ya. Ya, berarti terlambat kan, bagi warisnya terlambat. Ya, sementara dia tadinya dia sebagai ahli waris, tapi telat gitu ya dibaginya sampai dia meninggal dunia. Tetap jatahnya dikasih. Iya, jatahnya tetap jatah anak perempuan, ya, tapi diberikannya kepada ahli waris dari ibunya. Ya, ya. Sekarang sudah ada ya Bu, jadi bisa di disduk capir itu binti, udah ada pakai bin, nggak boleh. Anak angkat saja itu tidak boleh dibinkan kepada ayah angkatnya, harus anak ayahnya, nama ayahnya bin siapa. Nah ketika tidak punya ayah dalam pengertian tadi ya, dia hamil tapi tanpa status, ya belum menikah, sekarang udah banyak. Jadi pakai bin sama ibunya, bukan nama bapaknya. Karena kalau dia nanti nggak punya itu kan susah. Itu siapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Siapa? Apa tadi untuk masak? Apa? Maksudnya di belakang sedikit besar. Kalau yang di belakang. Apa dibagikan?
Ya Bu, mudah-mudahan insya Allah berkah semuanya dan mudah-mudahan insya Allah Allah berikan pemahaman kepada kita ya, karena apa yang diinginkan oleh Mustaqim, Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya dan kita bisa menjalankan Islam dengan sebagainya. Ya. Kita tutup dengan istighfar dan hamdalah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya ya Ibu ya. Saya mohon doanya Ibu di bulan Januari ini mungkin dekat-dekat ini ada 2 anak saya yang melahirkan modelnya ya. Kemudian insya Allah sehat semuanya bisa lahir normal, walafiat sempurna, sehat ibu dan bayinya. Jadi insya Allah. Jadi awal dan di akhir. Nanti bulan Maret ada resiko. Tapi yang di bulan Maret itu kembarannya insya Allah. Doanya ibu juga ya. Ya, dan ibu-ibu semua mudah-mudahan juga anak oleh keturunannya suami pasangannya ibu ya. Insya Allah memberikan kesehatan, keberkahan, kenikmatan ya. Dan kita dijadikan sebagai orang yang bersyukur, selalu Allah lipat dan kami nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an